Baik, pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan tentunya kita masih dalam tema obat kematian hati ini, Ustaz. Nah, kalau tadi kita dari segmen 1 dan segmen 2 sudah membahas banyak juga apa penyebabnya. Dan yang pengen saya tanyakan dan penasaran juga nih, yang dimaksud dengan futur apa itu, Ustaz? Futur itu bahasa Arab. Artinya adalah orang yang gugur. Gugur. Orang yang nggak bisa melakukan kebaikan. Jadi kalau misalkan orang yang futur tuh yang biasanya sholat jamaah, dia kagak. Lebih mentingin nonton sinetron Ikatan Cinta. Ada si Andin, si Aldebaran, si Roy itu. Banyak. Kok Ustaz tahu? Iya ya, kok tahu ya? Nonton juga ini. Ya barangkali. Barangkali. Jadi yang namanya futur itu lemahnya, posisi lemahnya diri kita. Kita nggak bisa mampu melakukan untuk kebaikan. Nah itu. Tapi perlu diingat begini, untuk jangan sampai kita futur, jangan sampai kita lemah, jangan sampai hati kita mati. Tadi kan resep dari Nabi tuh. Saya mau sampaikan lagi nih, ada resep dari Allah. Ini yang berpatokan kepada keyakinan hati. Karena ternyata amal soleh yang kita lakukan itu dasarnya, pondasinya iman. Kalau pondasinya iman, semua kebaikan enteng dilakukan. Tapi kalau imannya hancur, pondasinya lemah, maka kebaikan apapun yang ada di depan kita, bahkan ringan kebaikan itu gampang sekali kita kerjakan, kayaknya susah untuk kita kerjakan. Nah ini, Allah katakan itu di dalam Al-Quran, ya, juznya kalau nggak salah juz yang ke-18. Surahnya surah yang ke-23, yaitu surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-60 atau tepatnya halaman 346. Dicatat, entar takut lupa gitu ya. Tuh, ada ayat Allah tuh, resep bagaimana kita menghidupkan hati kita yang mati. Ya. Jadi kalau bicara mati sekali lagi bukan hanya berpindahnya ruh dari jasad pindah kepada pemiliknya Allah SWT, bukan hanya itu, tapi hati kita juga bisa mati. Apa kata Allah SWT? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau. Ini masih potongan, nanti saya akan lanjutkan. Dan orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah sebagai sedekah, sebagai infak, sebagai apapun istilahnya, fi qulubihim wajilatun, sedangkan hatinya itu bergetar. Kenapa bergetar? Oh, dia bergetar, innahum, sesungguhnya mereka ila rabbihim raji'un, nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya takut amalnya nanti tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya hidup, dia tidak akan meminta balasan dari manusia. Dia yakin nanti balasannya yang terbaik dari Allah, balasannya yang lebih sempurna dari Allah. Kapan? Fi yaumil qiyamah, kelak nanti. Jadi kalau ada orang yang misalkan sedekah nyumbang masjid, nyumbangnya kagak dikit-dikit, misalkan 1 miliar, terus kemudian DKM lupa nyebutin, lalu kemudian tuh yang nyumbang protes, kok nama gua kagak disebut DKM, tolong apa sebut. Nah itu bukan hatinya hidup itu. Itu bisa jadi hatinya mati. Karena apa? Karena dia mengharapkan balasan dari manusia, bukan balasan dari Allah. Tapi ingat, ya kalau jadi DKM ya tetap aja sebutin aja. Jangankan sampai 100, sampai berapa miliar, 100.000 juga kalau itu hak publik, maka harus disampaikan sebagai apa? Sebagai maklumat, pengumuman kebaikan. Kebaikan harus diumumkan, tapi kalau keburukan harus tutupin. Ini prinsipnya. Kebaikan diumumkan, keburukan ditutupin. Ini mau bangga banget kadang-kadang. Pacarnya sampai 5 disebutin semua pacarnya. Ada nggak yang bangga begitu anak muda? Banyak. Padahal itu dosa, nggak boleh. Harus ditutupin. Punya pacar nggak? Enggak, gitu. Banyak padahal. Nggak taunya nomor WA-nya banyak banget. Masya Allah. Terus lagi misalkan ada kebaikan yang ditutup-tutupi, boleh kagak? Boleh, karena itu permainan hati kita.
Kalau hati kita sudah kuat, maka tafadhal untuk diucapkan. Tapi kalau hati kita belum kuat, maka jangan diucapkan. Karena ada seorang yang biasa memberikan sedekah dengan menutupi sedekahnya. Pak Haji, Pak Ustadz, tolong jangan disebutkan sedekah saya. Insya Allah saya sudah ikhlas. Nah itu juga lebih baik gitu. Nah itulah prinsip-prinsip bagaimana kemudian kita bisa menjaga hati kita. Salah satunya yang ketiga itu tadi apa? Menjaga keimanan kita, sebab nanti yang hanya mampu membalaskan amal kita Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kalau sudah keyakinan kita kuat begitu, insya Allah hati kita akan hidup selama-lamanya. Insya Allah. Gitu ya. Ada lagi? Ada. Nah, di dalam terakhir ini saya akan simpulkan nih. Apa kesimpulannya? Yang pertama, bahwa kematian itu bukan hanya urusan antara ruh keluar dari jasad saja, itu yang namanya kematian. Tetapi kematian juga bisa diklasifikasi kepada ketika kita tidak melakukan kebaikan. Ya, ketika kita tidak melakukan kebaikan, malah melakukan kemaksiatan, ini tanda-tanda kematian hati. Lalu kemudian obat kematian hati itu ada 3. Yang pertama, kita harus berkumpul dengan para ulama. Yang kedua, kita ngedengerin nasihat-nasihat para orang-orang tua kita. Yang ketiga, jaga akidah kita, iman kita jaga sekuat-kuatnya. Kalau 3 hal ini kita lakukan, insya Allah hati kita aman, hati kita kagak ada yang tanda-tanda noda hitam yang mengarah kepada penyakit dan akhirnya kepada kematian hati. Nauzubillah. Mudah-mudahan hati kita insya Allah hati yang hidup, hati kita insya Allah hati yang bisa diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tuh kan bisa dengar tadi kalau misalkan Anda semua pengen apa? Hatinya pengen apa tadi saat bangkit lagi dari kematian. Betul. Jaga yang 3 tadi. Yang pertama dekat sama ustadz-ustadz, ngaji sama beliau-beliau. Dan yang kedua, yang kedua ini apa tadi? Dekat ulama. Yang kedua adalah apa tadi? Orang tua. Bukan. Yang kedua itu kita harus apa? Berbuat, mendengarkan nasihat para orang-orang tua kita, bukan berbakti, nasihat orang tua. Terus yang ketiganya baru iman. Nah itu. Ya. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga dengan adanya tema tadi kita bisa mengambil kesimpulan ketika kita lagi hatinya lagi mati. Nah pemirsa juga bisa ambil tuh poin-poin tadi. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, nampaknya kita sudah harus pamit Ustaz karena durasinya sudah habis. Iya, mengharuskan kita untuk pamit. Betul. Saya Muhammad Kamaridis dan Ustadz Ujeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.